Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang hasil observasi kami tentang kasus dari nomor perkara 67/G/PTUN SBY. Dan di sini saya sendiri Intania Putri dengan akronim 176 dan teman-teman saya Fatma Andrani Yusuf dengan akronim 201. Saya Muhammad Adi Nursetia dengan akronim 191. Kasus dengan nomor perkara 67/G/2025/PTUN Surabaya dengan tanggal register 26 Mei tahun 2025. Klasifikasi perkara yaitu perizinan dengan penggugat PT Duta Muhajir Corp. Tergugatnya yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Jombang. Untuk status perkaranya yaitu untuk saat ini sudah selesai. Lama prosesnya 116 hari dengan tanggal surat Senin 26 Mei tahun 2025. Kuasa hukum penggugat yaitu Muhammad Rozul Islam SH dari pihak PT Duta Muhajir Corp. Kuasa hukum tergugatnya tidak ada. Tanggal sidang pertama Senin 30 Juni tahun 2025 dengan tanggal sidang kesimpulan pada Senin 29 September tahun 2025. PT Duta Muhajir Corp merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estate yang berkedudukan di Kabupaten Jombang. Tahun 2010, perusahaan ini membeli sebidang tanah di Kabupaten Jombang dari Pemkab Kabupaten Jombang. Pada saat itu, peraturan tata ruang masih mengizinkan bahwa tanah tersebut masih diperbolehkan untuk dibangun sebuah pemukiman. PT Duta Muhajir Corp sendiri juga sudah mengurus perizinan serta memperoleh perizinan bahwa mereka akan membangun sebuah perumahan di atas tanah tersebut. Namun dalam perjalanannya, mereka memiliki sebuah kendala, yaitu pendanaan. Kondisi tersebut memaksa PT Duta Muhajir Corp menunda pembangunan hingga mereka memiliki dukungan finansial yang cukup untuk membangun sebuah perumahan. Namun, seiring berjalannya waktu, izin mereka yang telah mereka urus pada tahun-tahun sebelumnya itu memiliki masa aktif yang berkurang. Sehingga izin untuk membangun sebuah perumahan itu telah habis, sehingga tanah yang sebelumnya mereka kuasai untuk dibangun sebuah perumahan berubah dan beralih menjadi zona hijau yang tidak boleh dibangun untuk kawasan perumahan. Pada tahun 2025, ketika kondisi keuangan mereka membaik dan perusahaan berniat melanjutkan pembangunan, mereka menemukan bahwa berdasarkan Perda yang baru nomor 10 tahun 2024, lahan mereka telah diubah menjadi zona hijau, sehingga tidak lagi boleh untuk dipakai membangun sebuah kawasan pemukiman. Karena merasa dirugikan karena tidak adanya pemberitahuan sejak awal, PT Duta Muhajir Corp mengajukan gugatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Jombang kepada PTUN Kota Surabaya dengan alasan bahwa perubahan status lahan mereka menghambat rencana pembangunan yang sebelumnya sudah sah dan sudah mereka rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Gugatan penggugat yaitu yang pertama adalah menyatakan batal dan tidak sah penolakan permohonan izin PKKPR. Yang kedua, mewajibkan tergugat untuk mencabut penolakan permohonan izin PKKPR. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk menerima dan mengabulkan permohonan izin PKKPR. Tanggapan tergugat yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Jombang mengacu pada UU Perda yang diterbitkan oleh Pemkab Jombang, yang dimana pada area lahan milik PT Duta Muhajirin Corp terdata sebagai lahan hijau yang tidak boleh dialihfungsikan sebagai menjadi kawasan perumahan. Selain itu, izin pembangunan lahan juga sudah memasuki masa kadaluarsa sehingga tidak dapat melanjutkan pembangunan. keputusan dari perkara ini adalah yang pertama, menyatakan gugatan penggugat itu tidak diterima. Lalu yang kedua adalah menghukum penggugat dengan membayarkan denda sebanyak Rp3.689.500. Lalu untuk eksepsinya sendiri adalah menerima eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat bahwa gugatan tersebut masih prematur karena tidak ada upaya banding. Untuk kesimpulan dari perkara ini adalah yang pertama, bahwa kedua pihak ini mempunyai argumen dan dasar hukum yang kuat. Lalu dari pihak penggugat juga itu menuntut hak diskresi dari pemerintah, karena kuasa hukum penggugat sendiri berargumen bahwa penggugat berhak mendapatkan hak diskresi mereka. Tetapi muncul pertanyaan dari kelompok kami, yaitu ketika PT Muhajir Corp ingin membangun sebuah properti
dan mereka sudah bisa memberikan sebuah kompensasi kepada beberapa masyarakat di sana, bahkan membangunkan fasilitas umum untuk warga kabupaten di sekitarnya. Tapi kenapa bangunan tersebut masih belum dibangun? Seharusnya dari awal mereka sudah menyiapkan anggaran yang tepat bagaimana seberapa untuk membangun dan lain-lain sebagainya. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.